Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 1 Sukomakmur. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang tata tertib dan tata krama. Perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Rita Rifayanti. Ibu di sini mengajar sebagai guru mata pelajaran IPA. Oke, lanjut saja. Untuk materi MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah ini, kita akan belajar tentang tata tertib dan tata krama. Oke. Pertama, apa sih tata tertib dan tata krama itu bagi seorang siswa? Yang pertama itu, tata krama dan tata tertib di sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Yang kedua, tata krama dan tata tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi ada nilai ketakwaan, sopan santun pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapihan, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung belajar yang efektif. Yang ketiga, setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib secara konsekuen dan penuh kesadaran. Jadi tata tertib dan tata krama itu harus dilaksanakan bagi setiap siswa. Pengertian tata tertib. Tata tertib adalah peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh masyarakat. Apabila dilanggar akan diberikan sanksi. Tata tertib memiliki sifat memaksa sehingga wajib bagi warga sekolah untuk menjalankan tata tertib yang telah disepakati bersama. Sama halnya dengan hukum, tata tertib juga memiliki sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Tujuan tata tertib yang pertama itu ada yang agar terciptanya keamanan, ketentraman dalam lingkungan. Yang kedua, agar individu mengetahui tanggung jawab, hak, dan kewajibannya. Dan yang ketiga, agar individu mengetahui hal-hal yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan. Nah, sini untuk tujuan tata tertib secara umum. Nah, sini kita sedang membicarakan tentang tata tertib yang ada di sekolah. Jadi sebaiknya kalian sebagai siswa dan ibu sebagai guru maupun staf-staf lainnya itu sudah memiliki aturan atau tata tertib tersendiri. Jadi kalian juga harus mentaati dan melakukan tata tertib tersebut. Jika melanggar maka akan dikenakan sanksi. Itu salah satu tata tertib yang ada di SMP Negeri 1 Sukomakmur. Yang pertama itu ada pakaian sekolah. Tentu kalian sebagai seorang siswa itu wajib menggunakan pakaian seragam sekolah dengan atribut lengkap yang sudah ditentukan. Untuk di SMP Negeri 1 Sukomakmur ini, pakaian sekolah atau pakaian seragam pada hari Senin itu mengenakan pakaian warna putih-putih dengan atribut lengkap, topi, dasi, sepatu, dan kaos kaki. Ya, untuk hari Selasa mengenakan putih biru dengan atribut lengkap juga. Hari Rabu mengenakan seragam batik putih dan atribut lengkap. Ya, hari Kamis kalian mengenakan seragam pramuka dengan atribut lengkap. Hari Jumat kalian mengenakan pakaian muslim yang telah ditentukan oleh
SMP Negeri 1 Sukamanu. Oke, atribut lengkap ini meliputi ada topi sekolah yang sesuai ketentuan, ada ikat pinggang warna hitam, kaos kaki warna putih, sepatu warna hitam, dan pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang dan tidak ketat, serta tidak membentuk tubuh. Dan yang terakhir, untuk perempuan tidak mengenakan perhiasan yang mencolok. Contohnya, kalian mengenakan perhiasan gelang 5 gram. Nah, itu tidak boleh ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, tata tertib siswa selama pandemi COVID-19 di SMP Negeri 1 Sukamanu. Nah, yang pertama, karena adanya pandemi, kita akan melakukan atau melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh atau yang disebut dengan daring ya, dalam jaringan. Sehingga kalian harus mempersiapkan salah satunya itu alat komunikasi jarak jauh, yaitu handphone ya. Nah, kalian diwajibkan untuk mengikuti pembelajaran secara daring di rumah masing-masing. Oke, kemudian ketika mengikuti pembelajaran, kalian harus mengikuti pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jangan semaunya ya. Kemudian mengikuti arahan dari guru mata pelajaran ketika pembelajaran berlangsung. Nah, ketika ada arahan dari guru mata pelajaran karena berbeda-beda, kalian harus mengikutinya dengan baik ya. Dan seperti mengisi absen, memperhatikan materi, dan mengerjakan tugas. Kalian wajib mengikuti itu semua. Jika tidak, maka nilai kalian akan kosong. Oke, jangan seenaknya ya. Wajib mengikuti pokjar yang telah dijadwalkan. Nah, pokjar di sini nanti ada jadwal untuk kalian belajar di sekolah. Walaupun tidak semua kelas bisa belajar ke sekolah, jadi secara bergantian. Dalam artian kalian ketika kalian mendapatkan kelompok belajar untuk pergi ke sekolah, maka wajib kalian mengikutinya dan datang ke sekolah. Nah, ketika kalian datang ke sekolah, maka wajib menggunakan masker dan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Selanjutnya kita ke pengertian tata krama. Tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih luas. Nah, tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan para manusia setempat. Nah, jadi tata krama yang harus dimiliki siswa itu satu kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan, salah satunya lingkungan sekolah ya. Oke, lanjut. Ini ada macam-macam tata krama siswa. Yang pertama itu ada tata krama bergaul dengan guru. Nah, ketika kalian bergaul dengan guru, nah kalian harus berbicara sopan di hadapan guru, yaitu tidak melebihi dari suara guru ya. Intonasinya berarti tidak lebih tinggi dari suara guru. Mengucapkan salam bila bertemu dengan guru, tidak memotong pembicaraan guru, dan bila terpaksa maka harus diminta maaf seperti dahulu. Tidak memanggil atau meminta sesuatu pada guru dari arah belakang atau jarak yang jauh, melainkan mendekati guru dari depan atau samping. Tidak lewat atau lari di depan guru yang sedang duduk, kecuali terpaksa ingin minta itu dulu. Nah, itu salah satu aja. Masih banyak lagi selain dari kelima contoh ini ya. Yang kedua itu tata krama bergaul dengan sesama siswa. Nah, dengan sesama
teman kalian yang sama siswa, kalian juga harus memiliki tata krama. Yang pertama itu kalian menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Yang kedua, saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung, saling menolong dan membantu. Kemudian, tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Senantiasa bersalaman bila bertemu dengan teman. Tidak boleh mengambil sesuatu milik teman. Tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama teman. Tidak boleh bermusuhan atau putus hubungan dengan sesama teman. Dan tidak berburuk sangka terhadap teman. Yang ketiga itu tata krama berpakaian dan berhias. Sama halnya dengan tata tertib, ternyata tata krama pun ada untuk berpakaian dan berhias. Hampir sama ya sama di tata tertib tadi. Ketika kita berpakaian ke sekolah berarti mengenakan seragam sekolah dengan sesuai aturan sekolah yang berlaku, menjaga aura terhadap guru atau sesama siswa. Yang ketiga, siswa tidak boleh memakai perhiasan emas bagi perempuan dan laki-laki tidak boleh memakai gelang, cincin, dan anting. Siswa tidak boleh bersolek, berdandan, atau memakai parfum yang berlebihan. Siswa tidak boleh memakai tato. Siswa tidak boleh meneliti, mencoreti, atau mewarnai pakaiannya, meja, kursi, dan bangunan sekolah. Dan siswa tidak boleh memakai baju olahraga selain jam belajarnya. Nah, itu tata krama berpakaian dan berhias di lingkungan sekolah. Selanjutnya, tata krama belajar. Yang pertama, sebelum kalian belajar, kalian harus memenuhi kelas dulu sebelum guru masuk, yaitu menyapu, merapikan, menyiapkan, dan menghapus papan tulis. Hadir di kelas pada waktunya, jangan terlambat, tidak ribut atau berisik. Meminta izin kalau hendak keluar pada saat jam pelajaran berlangsung pada guru yang mengajar. Tidak menentang pendapat guru secara emosional. Diam memperhatikan saat guru berbicara. Pada permulaan pelajaran pertama dan sesudah pelajaran berakhir, para peserta khusus berdoa. Selama jam sekolah, siswa wajib berada di sekolah dan tidak boleh meninggalkan sekolah. Pada waktu guru terlambat masuk kelas, maka ketua atau wakil wajib menghubungi guru yang bersangkutan. Bagi siswa yang tidak masuk sekolah, harus ada surat izin atau pemberitahuan secara tertulis dari orang tua atau wali siswa. Kemudian, tidak memilih-milih atau membeda-bedakan guru dalam menghormati, mentaati, dan mengikuti pelajarannya. Ya, itu keempat macam tata krama yang harus diketahui. Setelah kalian tadi menyimak materi tentang tata tertib dan tata krama, mari kita lanjutkan ke evaluasi. Silahkan kalian jawab pertanyaan di bawah ini dengan baik. Kerjakan di buku kalian, kemudian kirim hasil jawaban melalui link yang telah disediakan. Oke, pertanyaan yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan tata krama? Yang kedua, sebutkan 3 contoh tata krama bergaul dengan orang tua atau guru. Yang ketiga, sebutkan tujuan tata tertib sekolah. Yang keempat, sebutkan tata tertib yang ada di SMP Negeri 1 Sukamakmur tentang berpakaian pada hari Selasa. Yang kelima, menurut kalian apa perbedaan antara tata krama dan tata tertib?